Ya, dan Buya Hamka sendiri menyebut itulah manusia yang nilainya sama dengan 1 juta manusia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nanda semua. Hari ini kita memasuki kegiatan pesantren Ramadan pada hari yang keempat. Hari ini kita materinya adalah topiknya tentang bela negara dan kita akan mengambil subtopiknya adalah keteladanan 3 tokoh dari Minangkabau. Nah, yang pertama, tokoh yang akan kita bahas adalah Bapak Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah salah seorang tokoh dari Minangkabau yang terkenal sangat santun, bersahabat, dan sangat intelektual. Beliau lahir di kota Solok, Sumatera Barat. Pada awalnya beliau kuliah sekolah di Mulo Padang, kemudian melanjutkan AMS di Bandung. Nah, Muhammad Natsir ya terkenal sebagai tokoh yang sangat jenius dan kritikus yang sangat sopan kepada orang-orang atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bernegara maupun kaidah-kaidah agama. Nah, pada tanggal 5 September, ya, Muhammad Natsir diangkat sebagai Perdana Menteri kelima dan itu tidak berlangsung lama, hanya berlangsung beberapa bulan dan berhenti pada tanggal 26 April tahun 1950. Ya, kabinet Natsir jatuh. Kemudian setelah berhenti menjadi Perdana Menteri, beliau aktif di Masumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kemudian dia juga aktif memperjuangkan peranan Islam dalam sistem kenegaraan Indonesia. Nah, kemudian pada masa-masa Orde Lama, pada masa-masa pemerintahan Soekarno, Muhammad Natsir sangat mengkritik kebijakan Presiden kita Soekarno yang mempunyai gagasan Nasakom, ya, yang akhirnya Muhammad Natsir memutuskan untuk pulang ke Sumbar, ya, ke Sumatera Barat. Nah, kemudian di Sumatera Barat dia bergabung dengan PRRI yang pada waktu itu sedang ada gejolak di Sumatera Barat yang mempunyai keinginan untuk memberikan peringatan ataupun memberikan pressure kepada pemerintah pusat yang oleh pemerintah pusat akhirnya ditindaklanjuti dengan kekuatan bersenjata. Kemudian pada tahun 66 ya dari ada pemerintahan setelah ada pemerintahan PRRI berhasil diredam oleh pemerintah pusat, maka Natsir dan kawan-kawannya itu menyerahkan diri dan akhirnya ditangkap dan di penjara tanpa proses peradilan. Kemudian setelah tahun 66 pemerintahan Soekarno jatuh, maka Natsir dibebaskan dari penjara, ya, dan akhirnya dia memilih untuk menjadi pendakwah, penulis, dan pendidik dan mendirikan Dewan Dakwah Indonesia. Muhammad Natsir jasanya juga ikut mencairkan hubungan yang tegang ketika kita konfrontasi dengan Malaysia. Nah, ini kemudian dia juga berhasil melobi pemerintah Kuwait ya agar bisa berinvestasi ke Indonesia dan bisa meyakinkan pemerintah Jepang akan kesungguhan pemerintah Orde Baru untuk memperbaiki atau membangun di bidang ekonomi. Nah, jadi meskipun tidak pernah kuliah ya, Muhammad Natsir itu juga pernah mendapatkan gelar, 3 gelar Doktor Honoris Causa, ya, 1 dari Lebanon dan 2 dari Malaysia. Kemudian dia juga pernah mendapatkan penghargaan internasional ya, seperti King Faisal Award ya, dari Arab Saudi. Nah, di sini menurut putrinya ya, beliau juga tidak menikmati hasilnya sendiri. Apa yang didapatkan hadiah dari King Faisal Award itu berjumlah sangat cukup besar, tetapi hasilnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dinilainya berjasa akan pekerjaannya selama ini, akan prestasinya selama ini. Jadi disinilah letak kebesaran hati beliau, ya, bahwa segala sesuatu itu bukan hasil kerja keras sendiri, akan tetapi merupakan kerjasama dari setiap unsur yang ada. Nah, jadi dari sini kita patut menteladaninya, ya, bahwa seorang
Muhammad Natsir adalah seorang tokoh yang sangat-sangat sederhana dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, kita akan berbicara tentang Haji Agus Salim. Ya, Haji Agus Salim dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai diplomat pejuang. Ya, lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam pada tanggal 8 Oktober 1884 dengan nama kecilnya Masulhul Haq, ya, yang berarti adalah pembela kebenaran. Ya, Agus Salim adalah anak dari seorang jaksa tinggi yang ada di Pekanbaru. Nah, karena kedudukan orang tuanya, maka dia punya kesempatan untuk bisa bersekolah di ILS, yaitu sekolah daripada sekolahnya orang-orang Eropa. Tapi karena kedudukan orang tuanya, maka beliau bisa mendapat kesempatan untuk bersekolah di sana. Kemudian pada tahun 1906, ya, Agus Salim melanjutkan pergi merantau ke Jeddah. Nah, di Jeddah ini dia ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja di Konsulat Indonesia di Jeddah dalam rangka untuk menangani masalah-masalah haji, ya, orang-orang Indonesia yang akan pergi menunaikan ibadah haji. Hal ini tidak lepas dari kemampuan beliau, ya. Beliau dikenal sebagai seorang poliglot, ya, yang mampu menguasai banyak bahasa, ya. Kalau tidak salah ada 9 bahasa: Belanda, Arab, Inggris, Jerman, Perancis, Mandarin, Latin, Turki, dan beberapa bahasa daerah, ya, Jawa, Minang, Sunda, dan Melayu. Beliau juga menguasainya. Nah, karena menguasai bahasa inilah, maka beliau banyak diminta, ya, dengan keahliannya, kompetensinya untuk dimanfaatkan oleh negara untuk membantu negara. Nah, kemudian Agus Salim dikenal seorang anak yang sangat cerdas. Sampai-sampai pada waktu sekolah, ya, dia diminta oleh gurunya untuk tinggal bersamanya. Tetapi oleh orang tuanya dia diperkenankan hanya untuk pada siang hari saja. Pada malam hari sebelum maghrib dia harus pulang. Nah, jadi kemampuan daripada Haji Agus Salim ini sangat bermanfaat, ya, ketika Indonesia baru merdeka. Ya, beliau ditugaskan oleh Presiden kita Soekarno, ya, untuk berdiplomasi ke luar negeri dalam rangka untuk mendapatkan dukungan. Kenapa? Karena kita sudah merdeka, tapi secara de jure Indonesia belum mendapatkan pengakuan. Nah, dari hasil kelilingnya, turnya di Timur Tengah, ya, Haji Agus Salim berhasil, ya, mendapatkan, kita Indonesia berhasil meyakinkan negara-negara lain kita mendapat pengakuan kemerdekaan secara de jure dari beberapa negara, ya, antara lain Palestina, Mesir, India, dan sebagainya. Nah, kemudian karena kehebatannya ini, ya, seorang tokoh kita Presiden Soekarno mengakui, ya, bahwa dia juga berguru kepada Haji Agus Salim terutama mengenai masalah sosialisme dan masalah politik internasional. Menurut Soekarno, Haji Agus Salim orangnya sangat terpelajar dan intelek, ya, dan Buya Hamka sendiri menyebut itulah manusia yang nilainya sama dengan 1 juta manusia. Profesor Schermerhorn, ya, mengatakan dia orang yang sangat jenius, ya, dalam bahasa. Dia dapat menulis 9 karya tulis dalam 9 bahasa dengan sangat sempurna. Dan hanya satu kelemahannya menurut Profesor Schermerhorn tadi, bahwa kelemahannya satu saja, yaitu hidupnya melarat. Nah, disinilah satu bukti kesederhanaan seorang Haji Agus Salim, ya, meskipun sebenarnya dengan kemampuannya, dengan keahliannya dia bisa hidup mewah, akan tetapi baginya kemewahan itu bukanlah sesuatu yang utama, ya. Bahkan ada pepatah mengatakan Leiden is legend, ya, memimpin itu adalah siap dengan penderitaan. Nah, disitulah yang dia pegang betul. Ke masa-masa ada di Jakarta, hidupnya berpindah-pindah dari kontrakan yang satu ke kontrakan yang lain, dari gang sempit yang satu ke gang sempit yang lain, dan hanya numpang di rumah-rumah sahabatnya saja. Kemudian yang ketiga, ya, kita akan membahas tokoh yang terkenal dengan sang serba bisa, yaitu Muhammad Yamin. Lahir di Sawah Lunto, ya, di Talawi Sawah Lunto, 22 Agustus 1903. Ya. Kemudian
dia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Bumi Putra, yaitu sekolah khusus untuk orang-orang anak-anak Indonesia. Nah, di Sekolah Bumi Putra, dia merasa tidak puas. Akhirnya melanjutkan ke sekolah di Bandung, HIS di Bandung. Ya, sekolah guru di Bukit Tinggi juga dia sempat bersekolah. Dan itulah yang membawa dia akhirnya Muhammad Yamin sangat dekat dengan dunia pendidikan. Muhammad Yamin juga sempat mengambil pendidikan di sekolah peternakan di Bogor, kemudian tidak merasa puas, kemudian mengambil jurusan pertanian, dan pada akhirnya Muhammad Yamin memutuskan untuk mengambil sekolah hukum di Batavia. Dan dia berhasil menyandang gelar Master in Direction, ya, atau sekarang kita dengar dengan istilah Mister Muhammad Yamin. Mister itu gelar sarjana hukum pada masa zaman Belanda. Nah, mengajar kemudian setelah lulus dari kuliah, dia melanjutkan pendidikannya ke mengajar di sekolah jurnalistik. Ya, kemudian yang peran utama Muhammad Yamin yang sangat besar bagi bangsa kita itu adalah dialah orang yang pertama meletakkan dasar tentang negara Indonesia merdeka, ya, tentang dasar negara. Dan itu dia berikan, ya, sampaikan gagasan-gagasannya pada masa sidang BPUPKI tentang dasar negara tanggal 29 Juni sampai tanggal 1 Mei. Tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Di samping meletakkan dasar-dasar tentang Pancasila, Muhammad Yamin juga berpengaruh dalam Kongres Pemuda yang pertama dan kedua, dan dia menjadi nahkoda daripada Jong Sumatranen Bond. Kemudian di samping itu, Muhammad Yamin juga meletakkan dasar membentuk panitia lambang negara yang sampai saat ini berhasil, ya, kita temukan, kita memiliki lambang negara itu antara lain adalah juga jasa-jasa daripada Muhammad Yamin. Nah, yang terakhir, ya, Muhammad Yamin juga merintis, ya, perguruan tinggi bidang pendidikan guru atau dulu dikenal dengan IKIP. IKIP yang pertama kali itu didirikan oleh Muhammad Yamin di Batu Sangkar. Nah, di wilayah Provinsi Sumatera Barat juga, yang kemudian disusul dengan berdirinya IKIP-IKIP lain di Bandung, di Malang, dan seterusnya. Jadi itulah jasa-jasa dari para pahlawan kita yang perlu kita teladani, ya. Jadi Muhammad Yamin wafat tanggal 17 Oktober tahun 1962. Nah, dari ketiga tokoh tadi, ya, kita bisa melihat, ya, kita bisa menyimpulkan, ya, ketiga tokoh yang berasal dari Minangkabau tadi terkenal sangat religius, ya, menjadikan agama sebagai dasar kehidupannya, ya, kemudian sederhana, tulus, tegas. Beliau adalah negarawan yang hebat, dan yang paling penting dan sangat langka sekarang ini bagi para pelajar adalah dia sangat hobi membaca dan menulis. Ya, mereka memiliki integritas yang luar biasa, yang sangat berpengaruh, yang sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia dan khususnya generasi muda sekarang. Nah, Nanda sekalian, itulah kalian, ya, sebagai generasi muda dari Minangkabau tentunya sudah punya pancaran, punya pedoman yang bisa menginspirasi diri kalian dari tokoh-tokoh kita, inyi-inyi kita, bapak-bapak kita. Ya, teruskan perjuangannya. Baik, saya rasa untuk pertemuan kita kali ini, materi kita akhiri, ya, pada kegiatan pesantren Ramadan hari yang keempat ini. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.